Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di perkuliahan semester ganjil ya, ganjil saat ini yang kita baru mulai ya, kemarin ya, per tanggal 13 September ya 2021 ya, mudah-mudahan bisa membawa semangat baru ya, terutama yang ketemu dengan saya di semester ini adalah kelas-kelas transfer ya, dari BSI ya. Pada saat kemarin ya pembelajaran 6 semester ya, 6 semester di BSI, dan saat ini coba ya Anda mewujudkan mimpi ya. Mudah-mudahan niat Anda ya pada saat bergabung dengan Usaha Mandiri ini sudah menjadi sebuah titik di mana titik pencapaian kesuksesan Anda berikutnya ya. Tentunya yang kemarin sukses gitu kan, Anda lulus dan Anda ternyata antusias gitu, dengan semangat baru, dengan semangat yang memang kemarin membara ya. Saya di D3 belum puas gitu ya, saya mau ambil S1, mau melanjutkan, dan mudah-mudahan nanti Anda bisa melanjutkan S2 bahkan sampai S3. Amin. Di pertemuan pertama ya, materi tentang ERP ya, Enterprise Resource Planning ya, kita coba membuka wacana, membuka mindset gitu. Yang pertama yang ingin saya singgung adalah pada saat kemarin Anda duduk di bangku kuliah diploma 3, mungkin planning Anda pada saat lulus itu berbeda saat ini ya. Oh, ternyata kemampuan saya masih kurang sehingga saya harus menambah waktu kuliah saya yang tadinya D3 menjadi S1, yang tadinya di BSI sekarang di Nusa Mandiri. Nah, otomatis kan mindset Anda pada saat itu ya, pada saat kemarin ya, dan pada saat sekarang itu adalah mindset yang memang sudah berkembang. Yang awalnya mungkin Anda, oh kalau kuliah komputer tuh seperti ini ya, setelah Anda belajar dan lain sebagainya 6 semester, oh ternyata peluang-peluang, kesempatan-kesempatan dari jurusan yang saya ambil ternyata besar tantangannya. Bahkan karir saya di kantor saya, di perusahaan saya, di institusi tempat saya bekerja, peluangnya banyak sekali, sehingga saya bersemangat untuk menambah waktu belajar saya. Nah, di materi ERP ini, ya, mindset yang Anda ingin saya sampaikan ke Anda, ya, pemikiran tentang peluang-peluang, tentu pada saat kemarin ada program Diploma 3 yang Anda ikuti, dan sekarang program S1 yang Anda ikuti, itu memang jenjang yang berbeda. Ya kan? Kalau dulu itu kan vokasi, vokasi itu kan siap kerja. Ya, Anda mindsetnya, oh saya jadi programmer, oh saya jadi ahli di bidang jaringan, oh saya ahli di bidang bahasa pemrograman Java, saya ahli di bidang bahasa pemrograman Python dan lain sebagainya. Ya, nah ahlinya Anda kemarin harus ditambah dari sisi apa? Sisi analisa. Ya kan, analisanya dipertajam, kira-kira peluang-peluang apa saja, kesempatan-kesempatan apa saja yang bisa saya ciptakan menggunakan tools nantinya ya, di tempat saya bekerja atau di perusahaan ya yang memang membutuhkan keahlian saya ya. Mohon izin share screen ya. Di video saya sebelumnya saya menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester. Di sana saya menjelaskan juga
capaian-capaian, materi-materi apa saja yang nanti akan kita diskusikan. Nah, di pertemuan ke-1 ini, saya ingin mengupas tentang ERP. Ya. Pertama, kita tentu akan lihat sejarah. Ya. Sistem pabrikan fokus pada pengendalian inventory atau disebut dengan inventory control. Ya. Inventory control ini, ya, biasanya dia aplikasi yang basisnya gudang kali ya. Inventory itu gudang. Ya nggak juga gudang, Pak. Inventory macam-macam luas. Ya. Itu di era 60-an. Era 70-an fokus bergeser pada MRP, Material Recruitment Planning, yaitu menerjemahkan jadwal utama sebuah produksi untuk menjadi kebutuhan berbasis time FastNet, ya, untuk perencanaan dan pengadaan barang sebagai jadi komponen maupun sebagai bahan baku. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan manufaktur ya sekarang, bagaimana dia mengolah ya bahan mentah menjadi bahan jadi, ya kan? Itu kan era-era 70-an itu kan era-era yang memang sedang berkembang, ya, berkembang di saat kita sedang berproses gitu kan untuk menuju sebuah capaian tahapan-tahapan produksi, ya. Apalagi pada saat itu negara-negara itu baru mulai start naik lah ibaratnya. Terus era 90 80-an MRP kedua ya berkembang mencakup pengelolaan operasi dan aktivitas pengelolaan distribusi. Ya. Kalau kita lihat supply chains ya, supply chains. Itu kan kalau memang kita lihat perusahaan manufaktur, dia kan dari bahannya itu dari mana sumbernya gitu. Oh dari sana ada 3 distributor nanti masuk perusahaan produksi jadi bahan baku lalu disebar, ya kan? Ada perusahaan A, perusahaan B, ya kan? Perusahaan C. Ya. Di era 90, MRP dikembangkan lagi mencakup aktivitas rekayasa, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan proyek yang melingkup hampir semua aktivitas sistem organisasi usaha. Dan memang era 90-an ini era yang memang sudah mulai berkembang aplikasi-aplikasi berbasis Windows. Ya. Kalau saya dulu pernah di kuliah di era 96 ya. Dulu belajarnya Folkbase ya. Belajar COBOL, C ya. Visual Basic ya kan. Memang pada saat itu kita sudah mulai berkembang gitu loh. Ya, yang contoh kecilnya itu kalau dulu itu saya pernah dapat proyek bikin program buat KBU. KBU itu kata kayak wartel ya. Wartel per kamar bagaimana menghubungkan agar tampil di layar kasir sehingga dia telepon berapa menit tercatat di sana tinggal bayar. Ya. Lalu di era 2000 sampai sekarang itu istilahnya NTED ERP menjadi ERP kedua. Nah, tahapan evolusi ini ya tentunya makin berkembang sebuah keilmuan, disiplin ilmu apapun itu pasti akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ya kan? Anda sebagai seorang IT nih dapat proyek. Perusahaan itu baru berkembang di satu kota. Maka Anda hanya membuat fasilitas yang ada di lingkup organisasi satu kota. Tapi kalau perusahaan itu sudah berkembang ke 1 kota, ke 2 kota, ke 3 kota, 4 kota, ya kan? 1 bidang, 2 bidang, 3 bidang, Anda akan mengembangkan sesuai dengan
kebutuhannya. Kenapa? Tools itu kan sebagai alat bantu, ya kan? Tools itu kan sebagai alat bantu, membantu manusia untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya kan? Sebuah masalah. Material Requirement Planning atau MRP ya, tadi di tahap 60-an digunakan untuk melakukan simulasi persamaan industri manufaktur dengan menggunakan jadwal perencanaan untuk menjawab produk apa saja yang akan diproduksi, daftar pengadaan material untuk menjadi bahan material yang diperlukan untuk membuat produksi, daftar saldo persediaan untuk menjawab bahan material apa saja yang sudah dimiliki, dan bahan material apa saja yang belum ada atau harus dibeli. Ya. Konsep sederhana ini otomatis kan menjadwalkan target produksi sekian, ya kan? Produksi, contoh produksi roti, ya. Contoh kecil aja, roti. Bahan bakunya apa? A, B, C, D, E, F. Ya kan? Rotinya, nah nanti roti ini misalkan bahan bakunya terigu misalkan. Terigu A, wah adanya di distributor A harganya sekian. Distributor B harganya sekian. Nah, kita harus menjadwalkan nih, membanding. Oh ternyata pada saat kita butuh sekian kilo, ternyata di distribusi A nggak ada, distribusi B ada, harga selisihnya berapa? Nah, harus kita beli nggak? Nah, kan ada perencanaan gitu. Ada plan A, plan B. Nah, itu kan harus dischedule-kan. Kenapa? Dengan adanya schedule, berarti kita akan bisa memprediksi berapa biaya, berapa keuntungan, ya, berapa pengeluaran, dan lain sebagainya. Closed loop MRP adalah alat bantu berupa sistem untuk mendukung perencanaan hingga penjualan dari produksi, sales and distributor planning, jadwal pembuatan produksi, perencanaan, penjualan, dan order. Kan kita gini, tadi ya, kita contoh adalah kita punya produksi roti. Kita target marketing kita adalah kelas menengah yang ada di mana misalkan. Kenapa? Karena target roti kita agak sedikit gimana? Mungkin rasanya agak renyah seperti merek A gitu. Nanti kita pasang tuh pesaing kita siapa, pesaing kita target marketnya siapa gitu. Nah, sehingga kalau kita sudah punya target marketing, berarti kan kita sudah punya rencana produksi. Oh, produksi kalau saya produksi 1 kuintal, nanti akan jadi roti sekian. Nah, 1 kuintal bahan itu membutuhkan didapat dari mana gitu. Terdiri dari bahan apa saja, gitu. Biayanya berapa. Nanti setelah dijual, lakunya kira-kira idealnya berapa agar perusahaan itu tidak merugi. Gambarnya seperti itu. Ya. Kalau di perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi, ya, baik produksi apa namanya, seperti ini gambaran ya, ya, diamondnya, ya, planning, ya, schedule, material, kapasitas, supply. Ya. Supply-nya gimana nih? Nah, ini semua kan ada saling keterhubungan, imbal balik, ya kan? Imbal balik. Nah, di MRP tahap 2, ya, tadi tahap, ya, sorry. Di MRP tahap 2 ya, pada saat 80 ya, 80. Sama seperti tahap sebelumnya, hanya penambahan elemen, perencanaan penjualan dan operasi, proses yang digunakan untuk menyeimbangkan antara penerimaan, permintaan, dan persediaan.
sehingga manajemen dapat melakukan kontrol terhadap aspek operasional dan bisnis. Yang kedua, antarmuka keuangan, kemampuan menerjemahkan rencana operasional, satuan bentuk pieces, kilo, galon, satuan lainnya menjadi satuan biaya dalam mata uang tertentu. Simulasi kemampuan melakukan analisis what if untuk mendapatkan jawaban yang mungkin diterapkan baik dalam satu unit maupun dalam jumlah uang. What if? If itu adalah sebuah perintah, ya, sebuah kondisi di mana yang mengharuskan kita punya plan A, plan B, ya kan? Kalau misalkan dulu Anda belajar bahasa pemrograman Java, ya kan? Case-nya itu kan harus if then else, ya. Ada if tunggal, ada if majemuk, ada di dalam if ada if. Coba, ya kan? Bagaimana Anda membuat kemungkinan itu dengan kondisi-kondisi tertentu? Anda sebagai seorang programmer sudah bisa punya gambaran. Gambaran itu dapat dari mana? Ya, Anda harus banyak berlatih. Tahap selanjutnya, dasar ERP diturunkan dari MRP 2. Tetapi proses bisnisnya diperluas dan lebih disesuaikan pada kondisi perusahaan yang memiliki beberapa unit bisnis. Dengan sistem ERP, maka integritas keuangan lebih ditekan dengan alat bantu rantai pasok, supply chains. Dukungan atas bisnis melintas batas fungsi organisasi, bahkan melintas antar perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Tujuan implementasi ERP adalah agar perusahaan dapat menjalankan bisnis dengan kondisi yang cepat berubah dan sangat kompetitif dan jauh lebih dari sebelumnya. Era era 90-an, ya, era 90-an itu memang sudah mulai persaingan luar biasa, gitu kan? Walaupun memang tidak era industri 4.0 ini lebih luar biasa, ya. Tapi kan dasarnya itu kan pada saat dulu, ya, bagaimana orang berbisnis, ya kan? Barang siapa yang bisa menguasai rantai pasok, ya, dia akan menguasai bisnis. Contoh, Anda penjual barang misalnya, Anda tentu akan mencari barang ini ada di mana, ya, gitu kan? Agar saya dapat menjual ke konsumen lebih murah dengan memotong rangkaian, ya. Mungkin tadinya harus melalui supplier dulu, saya langsung ke distributor. Wah, ternyata kapasitas daya beli pesanan saya di konsumen besar, sehingga mungkin Anda langsung berpikir, oh, saya nggak ke distributor, saya harus ke pabrik. Bagaimana akses saya dapat ke pabrik? Kenapa? Ini tadi, kondisi yang cepat berubah dan sangat kompetitif. Ya, sangat kompetitif. Usaha sekarang sangat kompetitif. Lalu di era ERP 2, extended ERP 2, perluasan dari fungsi-fungsi yang ada pada sistem ERP, yaitu mencakup fungsi yang dapat menjembatani komunikasi dengan supplier dan konsumen. Sistem ini tidak hanya berfokus pada konsumen, proses produksi, transaksi real time, manajemen aset, bahkan berfokus pada usaha optimasi seluruh jaringan bisnis termasuk integrasi dengan supplier. Coba Anda bisa membayangkan perusahaan sekarang sudah terintegrasi dengan perusahaan yang ada di luar. Kenapa? Sudah tidak pengen repot. Kalau supplier ini nggak bisa, ganti supplier yang lain. Ya kan?
bagaimana kompetitifnya era saat ini, bagaimana era persaingan saat ini. Apalagi sekarang semuanya serba berbasis aplikasi. Banyak perusahaan-perusahaan offline yang tutup, banyak perusahaan-perusahaan online yang nggak punya bangunan, yang nggak punya lokasi, dia hanya bermodal si A punya barang, si B punya barang, di display, beli, ya kan? Persaingan sudah luar biasa. Bagaimana para marketplace ya saat ini berlomba-lomba, ya kan, untuk melayani konsumen, memanjakan konsumen, ya kan? Konsumen nggak perlu kemana-mana, cukup duduk manis di situ, barang sudah ada, gitu loh. Gimana coba? Udah luar biasa. Dan tentunya kita sebagai orang IT harus menganalisa sisi kesempatan dan juga harus menganalisa sisi persaingan. Kesempatan kalau persaingan di bidang usaha produksi roti seperti apa? Kalau persaingan di bidang rumah sakit seperti apa? Persaingan di bidang pendidikan seperti apa? Ya kan? Kita kan harus mampu menganalisa. Kenapa? Agar kita mampu membuat inovasi ya pada saat kita menciptakan sebuah tools. Perbandingan ERP dan ERP 2. Ya. Di sini ada 3 aspek: peranan, domain, fungsi. Ya. ERP optimasi enterprise. ERP 2 partisipasi elemen pada rantai bisnis, proses perusahaan, dukung penuh e-commerce. E-commerce dulu dengan sekarang, e-commerce-nya berbeda. Kalau dulu orang masih klik-klik, ya kan, bayar dulu, gitu kan, baru dikirim barang. Kalau sekarang enggak, langsung pesan barang, bayar, ya, pakai GoPay, pakai Oppo, pakai ya macam-macam, ya, di mana dia sudah terintegrasi dalam satu layar. Domain, manufaktur dan distribusi, semua segmen dan sektor pada perusahaan. Fungsi, produksi, penjualan, distribusi, dan proses keuangan. Ya, lintas industri, sektor tertentu, dan industri yang spesifik. Perbandingan ERP dan ERP 2 dalam proses menangani proses internal, tertutup terhadap proses eksternal. Ya, era itu tertutup. Tapi sekarang sudah terhubung ke era bisnis. Siapa? Semua orang bisa mengakses. Ya kan? Kalau Anda sudah go public, semua orang bisa mengakses mitra bisnis Anda. Anda satu layanan misalnya, aplikasi X, itu di dalam aplikasi itu banyak banget. Ya kan? Ada iklannya, ada macam-macam. Ya kan? Semua orang tahu. Dukungan pada web tertutup, arsitektur bersifat monopolitik, berbasis web terbuka, fleksibel terhadap integrasi dengan sistem lain dengan berbasis komponen. Coba Anda bayangkan sekarang, contohlah Nusa Mandiri misalkan. Dari sisi pembayaran, ya kan? Pembayaran sekarang kan kita sudah terintegrasi dengan banyak layanan, ya kan? Bank Mandiri, apalagi Indomaret, ya kan? Banyak hal. Bahkan Anda data Nusa Mandiri terintegrasi dengan layanan Dikti, di mana Anda bisa mengakses ya data-data itu, ya,
Perbandingan ERP dan ERP2 dihasilkan dan dikonsumsi oleh internal perusahaan. Tapi ERP2 dihasilkan dan dikonsumsi oleh pihak internal dan eksternal perusahaan dan hasilnya dipublikasikan ke semua pihak yang berkepentingan. Tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya sudah go public dan sudah milik banyak orang, ya berarti orangnya harus banyak. Beda dengan dulu. Dulu kan tertutup. Hanya pemegang saham. Tapi sekarang enggak. Publik bisa dengan mudah membeli, menjual, ya kan? Kalau lagi tinggi, ya entah itu gimana tuh menentukan harga tinggi, maka harga jualnya tinggi, harga jualnya bagus. Tapi kalau lagi turun, harga jualnya bagus. Tidak bagus. Ya. Infrastruktur, ya sistem ERP, people, production, teknologi, proses. Ya. Mereka jadi dalam satu kesatuan yang saling membutuhkan. Karakteristik sistem menurut Daniel, pertama, perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah secara tradisional atau berbasis jaringan. Secara tradisional itu dulu ya, kalau kita bikin aplikasi berbasis standalone, ya, hanya satu PC gitu. Kalau berjaringan kan kita bisa diakses oleh banyak. Memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Yang ketiga, memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Menggunakan database perusahaan, ya, secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Memungkinkan akses data secara real time, ya, memungkinkan perpaduan proses transaksi dengan kegiatan perencanaan. Menunjang sistem multi mata uang dan bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan multinasional. Yang ketiga, yang kedelapan, memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Ya, poin 7 dan 8. Multi mata uang. Ya, sekarang transaksi Anda ada pesanan dari negara sana, berarti kan Anda harus harus menyesuaikan dengan sistem di sana gitu. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan, otomatis kita nggak kepake. Karakteristik ERP menurut Daniel, perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan, memadukan sebagian besar dari proses bisnis, memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan, menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja, memungkinkan akses data secara real time. Ya. Karakteristik sistem ERP, ya, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan, menunjang sistem multi mata uang, memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus tanpa melakukan pemrograman ulang. Ya, makanya kalau kita membuat sebuah aplikasi, kita harus banyak dari sisi studi bandingnya, studi kasusnya. Kasus A, kasus B, nanti dipadu, di perusahaan A ada kasus ini, nanti solusinya seperti apa, gitu kan. Manfaat ERP, pertama, menurut James, kualitas dan efisiensi, penurunan biaya, pendukung keputusan, kelincahan perusahaan, sistem terintegrasi, sistem ERP tidak hanya memadukan data dan orang. Sistem ERP dapat memungkinkan manajemen mengelola operasi. Sistem ERP dapat memudahkan ekstraksi informasi. Ya. Manfaat. Ya. Yang kesembilan, menghasilkan informasi, menciptakan struktur organisasi, menjamin seluruh aktivitas, mengendalikan seluruh proses bisnis. Coba Anda bisa bayangkan dulu sebuah perusahaan, ya, paling bidang bidangnya itu paling 1-2. Tapi sekarang coba
Perusahaan-perusahaan yang punya modal kuat, dia akan expand ke banyak bidang. Kenapa? Tapi dia bisa, perusahaan itu apa ya, lincah gitu loh. Bahkan dia bentuk holding besar, ya, dia di bawah holding itu dia membawahi banyak perusahaan. Ya. Bahkan perusahaan besar sekarang banyak menguasai, banyak memiliki anak-anak perusahaan. Kenapa? Ya ini, karena memang biaya tadinya, biaya produksi, biaya pemasaran, marketing, ya meningkat, tapi dengan adanya efisiensi, otomatis kan modal itu kembali, ya. Modal itu kembali. Nah, modal itu kembali kan otomatis akan menambah eh, apa ya, keuntungan, ya, keuntungan bagi perusahaan. Konsep ERP, ya, konsep ERP, ya. Pertama, Enterprise Resource Planning merupakan singkatan dari 3 elemen. Elemen organisasi atau perusahaan, sumber daya, sama planning. Jadi, ERP itu punya pengertian merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan. Sumber daya loh. Sumber daya itu bukan hanya yang bergerak, ada juga yang tidak bergerak. Yang tertulis, yang terlihat, dan tidak terlihat. Sistem terbuka dan sistem tertutup. Ya, kalau kita nyambung pelajaran materi tentang SIM, ya, dulu sistem informasi manajemen, ya, itu nyambung, ya, nyambung sekali. Konsep ERP. ERP terdiri dari paket software komersial yang menjamin integritas yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan. Sistem ERP adalah paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasikan yang mengintegrasikan informasi dari proses yang berbasis informasi di dalam dan melintas area fungsional dari sebuah organisasi. ERP merupakan satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh enterprise. Ya. Enterprise system, ya, lingkupnya, ya. Makanya kalau tadi saya bilang kalau Anda membuat sebuah sistem, itu di sistem itu banyak subsistemnya. Ya kan? Tadi contoh rumah sakit. Ya kan? Rumah sakit itu kan tadi ada front office, karyawan, poli, perawat inap, perawat jalan, penggajian, diagnosa dokter, apotek, dan lain sebagainya. Enterprise system lingkupnya CRM, human resource, inventory, sales and distribusi, business intelligence. Business intelligence ada juga. Luar biasa ini. Kenapa business intelligence ada? Yang namanya sumber daya itu kan butuh informasi. Perusahaan mau produksi, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk dia produksi, tapi lihat dulu pesaingnya gitu loh. Ya kan? Lihat dulu pesaingnya, datanya gimana. Wah, saya perusahaan roti X. Ya. Oh, saya mau produksi roti, kira-kira keunikan saya apa ini agar diterima oleh masyarakat. Ini perlu namanya bisnis intelijen. Bukan intelijen yang dalam arti apa, ini enggak. Perusahaan itu kan harus punya data pesaing. Kenapa? Dengan data pesaing itu kita harus berpacu merencanakan, membuat planning. Nanti kita maintenance. Ya kan? Bagaimana kita memproduksi dengan produksi yang memang nggak sama tentunya. Agar apa? Agar kita bisa memenangkan persaingan. Ya. Scope dari financial and accounting, ya, banyak, ya. Cost center, account payable, account receivable, ya, general ledger, GL, ya, scope and sales, distribusi, ya, ya, banyak sekali, ya, scope-nya, scope manufacture, ya, scope inventory, ya, procurement, ya, prosedur, human resource, ya, plan, ya, scope of plan, gitu.
CRM, Customer Relationship Management, ya, bagaimana kita melayani konsumen, memanage langganan kita gitu, pelanggan kita. Kenapa? Agar pelanggan itu nggak lari gitu loh, dia tetap loyal kepada kita. Nah, itu ada metodenya gitu. Nah, ini semua dalam lingkup ERP. Business intelligence, ya, bagaimana mengambil sebuah keputusan agar apa? Inovatif, intuitif enterprise. Ya. Itu mungkin kaitannya dengan ERP. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya yang ya secara umum lah ya di pertemuan pertama ini, mudah-mudahan bisa memberi gambaran ya, bahwa ERP ini sangat penting ya, harus Anda ketahui, harus Anda pahami sebagai seorang mahasiswa IT, bukan hanya mahasiswa manajemen gitu kan. Nah, tapi dari sisi toolsnya ya, dari sisi toolsnya. Kenapa? Scope dari masing-masing bagian ini banyak gitu. Ya kan? Financial accounting ya, kalau dulu Anda dari jurusan komputerisasi akuntansi kan, ini kan pelajari semua ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, nanti mudah-mudahan pertanyaan bisa disampaikan ke email ya, atau grup-grup kelas, dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi ya lebih banyak, lebih luas, bukan hanya pada jam-jam pelajaran, tapi juga bisa di luar jam pelajaran. Tentunya dengan dibatasi dengan materi-materi yang memang kita sedang bahas ya pada semester ini. Mungkin itu penjelasan dari saya untuk materi pertemuan pertama ya, pengenalan tentang ERP. Ya, saya Ishak Khalil mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan Anda tentang materi ERP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.